Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ringgila Lufiansyah dari Prodi Psikologi Angkatan 19 dengan NIM 1910801099. Di sini saya akan menjelaskan tanggapan saya tentang Islam dan sains pada abad pertengahan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sejarah Islam pada masa abad pertengahan. Sejarah Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yang dimulai dari periode klasik 650 sampai 1250, abad pertengahan 1250 sampai 1800, dan periode modern pada 1800 sampai dengan sekarang. Periode abad pertengahan Islam dimulai saat Bani Abbasiyah runtuh pada 1258 hingga timbul kebangkitan kembali pada sekitar abad ke-19. Pada abad pertengahan, berbagai krisis sangat kompleks menerpa dunia Islam hingga mengakibatkan kemunduran. Periode abad pertengahan ini dibagi lagi ke dalam 2 masa, yaitu masa kemunduran 1250 sampai 1500 dan masa 3 kerajaan besar 1500 sampai 1800. Awal kemunduran peradaban Islam dimulai saat Baghdad, yang merupakan ibu kota Bani Abbasiyah dan pusat peradaban Islam, diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan pada 1258. Tindakan brutal ini menghancurkan peradaban Islam baik secara fisik, psikis, sosial, politik, dan kultural. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga menjadi awal kemunduran peradaban Islam karena pusat keilmuan Islam telah hancur. Setelah itu, hingga 85 tahun kemudian, dunia Arab dikuasai oleh bangsa Mongol di bawah pemerintahan dinasti Ilkhan, yang kehadirannya semakin membawa kehancuran dan kemunduran dunia Islam. Di masa suram peradaban Islam, ada penguasa dinasti Hulagu Khan atau dinasti Ilkhan yang memperhatikan ilmu pengetahuan, yaitu Mahmud Ghazan. Itu pada tahun 1295 sampai 1305. Mahmud Ghazan adalah Raja Ilkhan pertama yang beragama Islam, sehingga mau membangun kembali peradaban Islam dengan mendirikan beberapa perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi. Selain itu, Mahmud Ghazan juga membangun perpustakaan, laboratorium penelitian, dan beberapa gedung umum lainnya. Meski demikian, dinasti Ilkhan pada akhirnya terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil seperti kerajaan Jailar di Baghdad, kerajaan Salgari di Fars, dan kerajaan Muzaffari. Menjelang akhir abad ke-14, dinasti Ilkhan berada di bawah kekuasaan Timur Leng yang lebih kejam dari pendahulunya dan selalu melakukan penaklukan dengan pembantaian serta menghancurkan fasilitas-fasilitas Islam. Pada masa abad pertengahan Islam, peradaban Islam di Mesir dikuasai oleh dinasti Mamluk yang mengalami kemajuan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, filsafat, dan arsitektur. Pengembangan ilmu pengetahuan ini kemudian melahirkan beberapa ilmuwan besar, seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Khalikan, Ibnu Takhribardi, Nasir al-Din al-Tusi, Abu Faras, dan Abu Hasan al-Nafis. Ketika dinasti-dinasti Islam sibuk berseteru, raja-raja Kristen bersatu sehingga para penguasa Islam pun dikalahkan. Pada awal abad ke-17, kejayaan Islam di Spanyol pun resmi berakhir. Menurut saya, faktor kemunduran Islam di sini mungkin dikarenakan yaitu kurangnya rasa tanggung jawab para pemimpin negara akan pentingnya menjaga wilayah kekuasaan yang luas. 2, persoalan penduduk yang heterogen menyulitkan penyatuan dalam negara. 3, lemahnya sikap para pemimpin negara. Krisis ekonomi yang dialami oleh negara Islam. Merosotnya moral para pemimpin yang berpengaruh pada kedaulatan negara. Tidak ada perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Konflik antara kerajaan Islam dengan Kristen. Sistem peralihan kekuasaan yang menimbulkan perselisihan antar umat Islam. Pada abad pertengahan,
Islam bukan hanya mundur dalam segi kekuatan militer dan wilayah, tetapi juga dalam hal ilmu pengetahuan. Salah satu efek kemunduran Islam adalah stagnasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, pada fase kemunduran, tidak ada sosok cendekiawan dan ilmuwan muslim yang berhasil tampil mengagumkan, sebagaimana para pelopor kejayaan Islam di era klasik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.